Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Wandi RCPS Limo. Oke, menyambung cerita kita kemarin tentang kegiatan-kegiatan atau yang namanya restorasi ataupun yang namanya upgrade di Wandi RCPS Limo di tahap 1. Ini kita lanjutkan ke tahap kedua ya. Kalau kemarin kan ada yang namanya jenis Toyota Vios Limo standar, kemudian dia ada yang namanya upgrade elegan, kemudian ada yang namanya paket upgrade mewah. Oke, kita lanjutkan sekarang serba-serbi atau lika-liku dalam yang namanya proses upgrade. Jadi sebagaimana kita ketahui, mobil Toyota RCPS Limo itu hampir rata semuanya standar ya. Standar itu apa sih yang namanya standar? Dia masih pelak kaleng bawaan, masih pelak kaleng, kemudian belum ada power window alias kalau kacanya itu engkol ya, kalau orang bilang ya. Jadi kalau konsumen berminat, terserah maunya seperti apa upgrade-nya, tergantung budget. Jadi di sini kita bisa lihat proses upgrade di tempat kita sesuai dengan budget keinginan konsumen. Apa-apa aja yang di-upgrade. Kalau di sini, kalau bawaan mobil ini hampir rata audionya itu single din. Single din itu tip biasa yang tidak bisa USB dan lain sih sebenarnya. Tapi di sini kita upgrade proses penggantian audio. Audionya itu boleh yang Android, boleh yang double din yang 7 in atau yang 10 in. Ini contohnya. Ini sedang dalam proses ya. Nah, ini ditangani langsung oleh ahlinya. Jadi proses upgrade di kita itu nggak abal-abal. Kita benar-benar mendatangkan vendor yang ahli dalam hal baik itu audio, kaca film dan lain-lain. Ini proses pergantian audio dari single din ke double din. Yang ini dipakai model kategori Android ya, Android yang 10 in. Kemudian kalau upgrade di sini juga bisa dikatakan bahwa semua panel-panel di pintu itu diganti. Power window-nya ini si Tono lagi buka panel yang ada di sini. Ini tempat dudukan power window. Jadi untuk setelan kacanya di sini ntar. Ini lagi dibuka oleh ahlinya nih. Ntar baru digarap atau diubah. Kemudian kita kembali ke sono. Seperti apa sih yang namanya upgrade ini? Kemudian proses-proses pergantiannya. Ini di sini bisa dilihat. Ini proses pergantian kaca film. Kaca filmnya terserah konsumen maunya seperti apa. Ada yang 40 60, ada yang 80 sampingnya dan depannya itu 60. Jadi tergantung enaknya konsumen seperti apa. Kadang ada yang gelap, ada yang suka yang standar. Maunya konsumen seperti apa, kita akan ladenin ya. Ini dia. Ini di garasi kita. Jadi di sini ketika proses upgrade itu ada yang upgrade-nya elegan seperti kita ceritakan kemarin. Ada juga yang upgrade-nya yang pakai body kit. Nah, kalau yang ini pakai body kit drive 68. Drive 68 ya. Kita pakai body kit drive 68. Ada juga yang pakai body kit Yaris Hiker untuk di depannya. Kalau untuk di belakangnya ada yang pakai body kit drive 68. Jadi kalau pakai body kit drive 68 seperti ini, lebih bagus knalpotnya double muffler. Apa yang itu double muffler? Jadi knalpot double muffler itu adalah knalpotnya dipasang 2 unit kiri dan kanan biar imbang. Kenapa? Karena body kitnya itu ada dudukan knalpotnya ya. Kemudian kalau upgrade mewah itu kadang-kadang lampunya di custom. Kalau lampu biasa seperti ini ya. Lampu biasa, lampu bawaan Toyota Vios ya. Kalau lampu custom ya, motif-motifnya seperti ini saudara-saudara. Motifnya seperti ini. Kemudian kadang-kadang ini juga ada penambahan nanti di sini di grillnya. Ini grill bawaan. Kadang-kadang ada konsumen mintanya grill chrome misalnya. Terserah konsumen mau seperti apa. Ada yang mintanya pakai ductile. Ini ductile ya. Ini ductile. Ada juga minta pakai spoiler. Kalau spoiler itu lebih tinggi.
Kemudian kalau sudah di-upgrade itu hampir rata kita pakaiin kamera mundur. Nih, kamera mundur biar mudah pengemudinya dalam melakukan pergerakan mobil ke belakang dan melihat objek-objek apa aja yang di belakang. Nih di sini. Ini dalam proses bongkar ya. Ini proses pemasangan power window. Tuh, dia ini pakai panel wood. Kemudian pakai kunci remote Innova Ribbon atau yang pakai kunci engine start top. Kemudian di sini pakai panel wood. Ya, ini tergantung maunya konsumen seperti apa. Kemudian juga setirnya sudah kita pakai tombol setirnya. Jadi memudahkan pengemudi untuk membawa mobil. Ini kalau biasanya ini kategorinya upgrade mewah ya. Nih, kategori upgrade mewah. Kemudian joknya juga, joknya mau seperti apa terserah konsumen. Mau di double mic atau apa saja, warnanya seperti apa, kita siap ladenin tuh sampai ke atap-atapnya. Ini ke atap-atapnya juga audionya kita lihat di sini. Ini audio yang sudah di-upgrade dari single DIN menjadi double DIN. Kemudian di sini kalau dalam upgrade mewah itu kebanyakan konsumennya minta spionnya retract. Apa sih itu spion retract? Spion retract itu yang bisa ditekan dari dalam, otomatis dia bisa terlipat sendiri, atau ketika kunci remote-nya dihidupin, dia akan terbuka dengan sendirinya. Kemudian ada alat pengatur dudukan spionnya itu dari dalam langsung, yang namanya electric mirror. Ya. Kemudian di sini juga kadang-kadang ada yang pasang pelaknya ring 17, ada ring 16. Jadi itu dia ya perbedaannya. Kalau yang standar pelaknya masih kaleng, nih. Kalau yang upgrade sudah diganti ke pelak racing, baik itu ring 15, ring 17 atau ring 16. Tergantung maunya konsumen. Tuh. Ini dia. Kemudian unit-unit di kita itu saudara-saudara ini jadi ini ya. Sebagai barometer aja kalau mau lihat bekas banjir atau bekas tabrakan. Ya, simple. Kalau mau ngecek bekas tabrakan, kita lihat di palang-palang ininya. Nah, ini. Kisi-kisi radiator, kisi-kisi tiangnya ini semua masih presisi partisi-partisinya. Ini bisa kita lihat nih. Ini presisi pabrik. Kenapa? Kita nggak bisa otak-atik karena dia pakai alat mesin untuk ngelasnya, untuk ngetutnya gitu. Kemudian juga di sini tuh. Di kap mesinnya kita bisa melihat masih presisi atau enggak gitu. Mungkin kalau baret-baret kecil, sentuhan kecil yang namanya maklum ya mobil bekas itu pasti ada. Tetapi kalau kita lihat tabrak atau enggak, tinggal lihat aja nih. Tuh, palangnya. Masih presisi Tuh, pabrik. masih presisi pabrik, ya. Jadi aman. Nah, kita berani jamin, kita bukan bekas banjir, bukan bekas tabrak. Nih dia. Nih apa adanya mas ini. Nah, jadi kita berani jamin itu. Kalaupun untuk mesin kita pengecekannya di belakang, ada tim mekanikal dan tim keindahan. Tuh. Ini dia. Kalau kembali ke spion retract tadi. Kalau spion sudah retract dia biasanya ada monitor atau tombol atau ada namanya alat-alat tersendiri. Kalau yang spion biasa itu di sininya kosong biasanya. Tidak ada lampu, dia kopur biasa saja, tapi kalau yang ini sudah ada lampunya dan sudah ada alat-alat bantu untuk spion retract tersebut. Nih. Ya, ini unit di kita. Ini lanjutan yang kemarin, ya. Tuh ada beberapa unit yang sudah digarap pakai body kit Yaris atau pakai body kit TRD. Mau-maunya konsumen dan tergantung budget yang ada di konsumen. Ya. Nah, ini lihat. Ada beberapa orang calon konsumen sedang diskusi sambil cerita-cerita dan ingin ganti seperti apa. Ya. Nah, ini bumper depan yang akan diganti. Akan diganti. Bos, Baik itu model Yaris atau yang lain. ini udah ya, berarti ya. Kemudian kalau untuk upgrade elegan tuh kebanyakan konsumen mintanya lampunya di custom. Ini lampu custom ya. Jadi lampu bawaan yang dirombak atau diubah, dibuat semakin indah. Ada tarikan-tarikan garis. Nah, ini dia. Ini warna kuning, warna hijau, warna biru terserah. Istilahnya ada alis runningnya, kemudian ada lampu bronzi di dalamnya tuh. Jadi
lampu custom itu sama nggak dengan lampu bawaan? Beda. Kalau lampu bawaan bisa kita lihat seperti ini. Nih, apa adanya. Tuh, apa adanya. Nih, ini dia. Kalau lampu custom otomatis sudah berubah. Ada tarikan-tarikan garis indah yang membuat terkesan mobil itu lebih mewah. Ya. Ya, ini dia. Jadi di sini di garasi Wandi RCPS Limo kita melakukan perubahan mobil itu sesuai dengan budget atau kemampuan konsumen. Kalau mau mobil standar silakan, sudah plat hitam, pajak hidup ada ini di belakang. Tuh. Ini mobil standar. Ini mobil standar. Tuh. Ini mobil standar. Ada mobil yang sudah upgrade. Nih, sudah mulai pakai body kit. Ini yang namanya spoiler. Ya, ini spoiler namanya. Jadi biar paham ya, seperti apa mobil elegan atau upgrade elegan atau mobil standar. Ini yang namanya mobil standar. Ini mobil standar, pelak kaleng, belum power window. Nih. Kemudian kalau yang sudah upgrade, sudah pelak racing, sudah ada spion retract, kadang-kadang juga dalamnya sudah diganti, sudah ada fog lamp. Yang mana sih fog lamp? Nih fog lamp, alias lampu bawah. Kalau yang bawaan masih kosong, nih masih kosong, ya, yang bawaan masih kosong. Kemudian kalau upgrade itu di mobil standar seperti apa kuncinya? Kalau di mobil standar masih pakai kunci biasa, tapi kalau sudah di upgrade kita bisa pakai kunci remote, baik itu ini variabon atau kunci engine start stop. Ya, oke. Demikian sekedar cerita, sekedar sharing dengan teman-teman. Insyaallah ke depan kita akan lanjutkan seri selanjutnya tentang cerita Vios Limo menuju upgrade tipe G atau menuju upgrade tipe TRD Sportivo. Oke, sukses, salam sehat, mudah rezeki kita semua teman-teman. Salam dari Wandi RCPS Limo. Semoga kita jaya. Amin.